Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa. Saya dari kelas 2 BPKP. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai zona laut. Perlu kita ketahui bahwa zona laut dibagi menjadi dua, yaitu ada zona pelagik maupun zona bentik. Zona pelagik ini merupakan zona yang berada di laut lepas, di mana zona pelagik ini merupakan keseluruhan perairan terbuka. Yang kedua itu ada zona bentik. Zona bentik ini merupakan zona yang berada di dekat daratan atau dasar laut, di mana organisme yang hidup di zona bentik ini dinamakan dengan bentos. Pada slide ini dipaparkan mengenai gambaran zona laut, di mana pada zona pelagik dibagi menjadi dua, yaitu ada zona neritik maupun zona oseanik. Sedangkan untuk zona bentik itu ada litoral, sublitoral, batial, abisal, maupun hadal. Selanjutnya ada zona pelagik. Zona pelagik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zona neritik dan zona oseanik. Untuk zona neritik ini merupakan perairan dangkal yang memiliki kedalaman sekitar 50-200 meter. Pada zona ini juga sinar matahari sangat baik dan cocok untuk ditinggali oleh biota laut seperti zooplankton, fitoplankton, ubur-ubur, dan berbagai jenis biota laut lainnya. Sementara untuk zona oseanik adalah zona yang tidak dapat tertembus oleh cahaya matahari sehingga terjadi perbedaan suhu, di mana air yang berada di permukaan tidak dapat bersatu dengan air yang berada di bawahnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai zona oseanik. Zona oseanik ini dibagi menjadi 5, yaitu ada zona epipelagik, zona mesopelagik, zona batipelagik, zona basipelagik, dan zona hadal pelagik. Oke, yang pertama ada zona epipelagik. Zona epipelagik ini merupakan zona yang masih bisa tertembus oleh cahaya matahari, di mana untuk melakukan fotosintesis juga masih bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk di zona epipelagik ini memiliki kedalaman 100 hingga 200 meter, di mana biota laut yang hidup di zona ini ada lumba-lumba, paus, maupun ikan hiu. Nah, yang kedua itu ada zona mesopelagik. Nah, zona mesopelagik ini adalah zona yang mendapatkan cahaya sangat sedikit. Karena kelangkaan cahaya yang didapat, maka zona ini sering disebut juga dengan twilight zone. Untuk kedalaman sendiri sekitar 200 hingga 1000 meter dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Untuk biota laut yang hidup di zona ini ada cuttlefish dan dragonfish. Nah, yang tiga ini ada zona batipelagik, di mana zona ini cahaya matahari sudah tidak dapat menembus, sehingga dapat dikatakan sebagai zona tengah malam. Untuk kedalamannya sendiri sekitar 1000-2000 meter dengan suhu 0-6 derajat Celcius. Biota laut yang hidup di zona ini ada vampiric squid dan giant squid. Yang keempat, itu ada zona abisal pelagik, di mana pada zona ini sangat gelap dan dingin, serta oksigen, nutrien, maupun makanan juga sangat sedikit. Untuk kedalamannya sendiri sekitar 2000-6000 meter. Contoh biota lautnya ada snipe eel. Nah, yang terakhir itu ada zona hadal pelagik, di mana kedalamannya sekitar lebih dari 6000 meter. Nah, contoh biota laut yang hidup di zona ini ada Pseudoliparis swirei, di mana hewan ini tinggal di Palu Mariana. Nah, karena tidak ada cahaya matahari yang masuk ke zona ini, maka hewan-hewan yang tinggal di zona ini memiliki warna kulit putih atau transparan. Nah, kemudian di zona bentik ini terdapat 5 zona, yaitu ada zona litoral, zona sublitoral, zona batial, zona abisal, dan zona hadal. Yang pertama ada zona litoral. Zona litoral ini ketika air laut pasang, maka zona ini akan tergenang. Nah, ketika air laut surut, maka
zona ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Oleh karena itu, zona ini disebut juga dengan zona pasang surut. Suhu udara serta cahaya matahari pada zona ini cukup kuat sehingga menjadikan habitat untuk beberapa spesies laut seperti bintang laut maupun bulu babi. Yang kedua itu ada zona sublitoral. Nah, zona ini memiliki kedalaman 200 meter. Nah, pada zona ini juga cahaya matahari masih masuk dan sangat baik sehingga dihuni oleh berbagai macam jenis biota laut dari berbagai komunitas seperti terumbu karang dan lamun. Yang ketiga itu ada zona batial. Pada zona ini cahaya matahari sudah tidak masuk lagi, kemudian juga tekanan yang ada di zona ini sangat tinggi. Kedalamannya sekitar 4000 meter dengan suhu 4 derajat Celcius. Biota laut yang tinggal di zona ini adalah teripang dan crinoid. Kemudian yang keempat itu ada zona abisal. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 4000 meter. Hal inilah yang menyebabkan pada zona abisal ini hanya memiliki beberapa spesies hewan laut seperti Bitograya crab, dan di zona ini juga tidak terdapat spesies tumbuh-tumbuhan laut. Yang terakhir ada zona hadal. Zona hadal memiliki kedalaman 6.000 sampai 11.000 meter. Nah, zona hadal ini disebut juga dengan zona parit. Perlu kita ketahui bahwa parit laut adalah wilayah sempit dan panjang yang berada di dasar laut. Nah, untuk biota laut yang tinggal di zona ini adalah flora minifera. Sekian penjelasan dari saya mengenai zona laut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.